Selamat datang di podcast Dadakan. Kembali lagi bersama saya, Sarah Renari, dan juga rekan saya pada hari ini, Trianto. Dan kami berdua akan membawakan tema yang menarik banget nih. Yaitu temanya apa, Yun? Komunikasi mempengaruhi mental seseorang gitu. Betul, jadi tema hari ini adalah komunikasi akan mempengaruhi mental seseorang. Iya. Nah, untuk yang pertama nih, kira-kira apa sih yang mempengaruhi atau keterkaitannya antara komunikasi dengan mental atau sebaliknya? Dari mental dulu ke komunikasi. Nah, sebelum kita ke situ, kayaknya cara komunikasi itu banyak banget ya, kayak dari gap generasi antara orang tua dan anak dan dewasa segala remaja. Itu tuh kayak mereka itu punya banyak perbandingan yang kayak cukup signifikan, yang dimana kayak cara komunikasi orang itu yang berbeda-beda membuat perspektif orang pun berbeda gitu. Juga, ya, iya betul. Kayak misalnya orang yang tinggal di ketinggian itu dengan orang yang tinggal di daerah pesisir itu kan cara komunikasi beda. Kalau orang daerah ketinggian itu biasa komunikasi halus gitu, contohnya kayak bahasa Sunda, Jawa yang halus gitu. Sedangkan orang yang tinggal di pesisir itu biasanya intonasi yang digunakan itu cukup lantang gitu kan gitu. Tapi beberapa orang juga sedikit perspektif mereka itu kadang menganggap bahwa intonasi yang lantang itu menandakan bahwa itu tuh seolah marah gitu ya. Sedangkan itu kan belum tentu gitu. Berarti komunikasinya juga dipengaruhi dari mana dia berasal, ya sih? Dan itu ngaruh ke komunikasi atau ke sosialisasi kesehariannya juga. Iya, dari lingkungannya. Betul. Tapi kalau seumpama itu kan dari mana dia berasal ya. Kalau misalnya dari rumah atau dari tempat tinggal dia atau dari lingkungan sekolah mungkin atau lingkungan sosialisasinya, kira-kira pengaruhnya itu yang seperti apa sih? Kalau menurut kalian sendiri? Berpengaruhnya itu kayak misalnya bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang anak muda sekarang kayak singkat gitu, terus bahasa yang kayaknya kalau anak remaja itu semakin dekat dengan temannya gitu kan, itu biasa menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit kasar gitu, adalah sedikit kasar kan. Itu tuh tergolong bisa dimasukkan ke dalam toxic secara verbal gitu. Nah itu bisa banget menimbulkan ini ya, rasa nggak nyaman ke orang lain yang belum tentu mereka itu sefrekuensi gitu loh. Misal aku sama Rian satu frekuensi, terus kita ngomong yang biasa kita omongin dan ternyata belum tentu cocok sama orang lain. Jadi belum tentu semua komunikasi yang kita sampaikan itu fair dan cocok di orang lain gitu. Jadi ada juga orang yang menganggap bahwa omongan yang biasa kita lakuin ini itu ternyata sebenarnya kok omongan dia toksik gitu, padahal sebenarnya menurut kita tuh biasa aja dan itu bisa mempengaruhi mental seseorang, kayak mulai dari candaan atau dari hal-hal yang lelucon aja ternyata bisa diseriusin sama orang lain juga yang mereka mikirnya tuh gak satu frekuensi sama kita ya. Kayak misalnya seorang nih kalau misalnya udah rasa deket biasa kayak manggil atau kesel gitu, walaupun menurut dia itu bercanda, tapi biasanya dia itu menggunakan kiasan-kiasan kayak kata-kata yang kasar gitu, kayak misalnya bahasa-bahasa hewan atau bahasa vulgar yang gitu biasanya nggak digunakan gitu. Tapi dalam dunia kesehatan di sisi lain itu tuh bahasa-bahasa yang digunakan itu bisa mengganggu dalam mental seseorang, bisa mengganggu kinerja seseorang gitu, karena itu dapat membuat sedikit rasa trauma gitu, karena orang lain yang memiliki mental illness yang kecil gitu, yang sekarang apalagi Gen Z gitu, milenial gitu, biasanya mereka yang sangat aware gitu dengan mental itu biasanya sangat terganggu itu dengan bahasa-bahasa verbal yang terlalu kasar, jadi tidak bisa dikerasin kan gitu. Iya, karena ada juga yang ini nggak sih, yang kayak sempat tau nggak sih kayak orang yang misalnya dengan sebutan panggilan gendut gitu, ternyata orang itu
nggak terima, padahal misalnya cuma bercanda doang kok dia nggak terima, akhirnya dia diet karena down perasaannya. Biasanya kayak gitu kan. Nah tapi kan kalau itu kan di lingkungan sosialisasi ya, kalau di lingkungan keluarga kira-kira tuh bentuk komunikasi yang nggak efektif atau yang bisa disebut dengan toxic communication ini mempengaruhi mentalnya bahkan lebih dari itu nggak sih? Iya, bisa lebih banget. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira bentuknya tuh yang kayak gimana sih kalau yang toxic komunikasi dari keluarga? Toksiknya itu bermacam-macam ya. Kalau secara verbal, karena kita kan ada komunikasi tersebut kan. Jadi biasanya komunikasi antar keluarga itu bahasa-bahasa yang kekerasan secara verbal itu seperti yang menjatuhkan mental. Misal kamu tuh bodoh banget gitu, atau kamu tuh nggak berguna atau bagaimana. Nah itu termasuk yang mengganggu mental seorang anak. Biasanya yang sering terjadi itu pada generasi milenial gitu, apalagi Gen Z yang aware dengan mental illness tersebut gitu. Bahkan ada juga tuh terakhir yang sempat dilihat di televisi dan juga di sosial media, itu banyak banget anak zaman sekarang karena gangguan komunikasi yang kurang baik sama keluarganya, berakibat dia mentalnya juga, itu berakhir ke bunuh diri. Nah, ini bahaya banget nih yang zaman sekarang. Bahkan terakhir kasus yang aku lihat itu dia dimarahi sama ibunya, lalu entah kenapa mungkin dia terganggu oleh itu, akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Dia itu kan sayang banget cuma gara-gara dimarahin sama ibunya, tapi kita nggak ada yang tahu mental seseorang. Setiap harinya kan kita juga nggak tahu ya dibalik itu semua. Nah menurut Rian sendiri, dengan fenomena yang banyak terjadi sebegitu banyaknya dan diakhiri dengan bunuh diri, itu kan berpengaruh banget ke mental ya. Kira-kira itu cara mengatasi ini gimana sih? Punya nggak sih kiat-kiat yang bisa menjadi solusi mungkin? Solusinya ya ganti teman. Betul sih, sharing ya. Iya, contohnya adalah kita cari teman yang suportif gitu, yang membangun kita gitu, bukan yang malah yang menjatuhkan kita gitu, dan keluar dari lingkungan yang toksik gitu. Mungkin sangat sedikit kemungkinan buat kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik kan, karena setiap hari aja kita bisa ketemu dengan orang yang toksik gitu. Gimana cara menghadapinya adalah kita coba untuk bersikap juga lebih lama gitu, seperti saya pernah baca di buku filosofi teras, ada namanya dibahas tentang Stoics itu ilmu filsafat yang membahas tentang kita itu harus apa yang bisa kita kendalikan itu adalah yang di dalam diri kita, yang tidak bisa kita kendalikan adalah yang di luar kita, dan kita pikirlah apa yang bisa kita kendalikan saja gitu. Kalau yang di luar kendali kita itu jangan terlalu dipikirkan gitu. Berarti kita nggak perlu untuk mengendalikan hal-hal yang bisa terjadi di luar kendali kita sendiri. Karena kebanyakan orang zaman sekarang itu yang nggak terkendali di luar kita itu justru kepikiran. Tapi nih ya, untuk zaman sekarang ini kan banyak banget nih orang yang punya masalah dengan komunikasi yang toksik, yang nggak efektif, lalu dia punya mental illness, dia juga nggak mau cerita. Dan kira-kira menurut Rian sendiri, ceritanya tuh ke siapa sih? Kalau selain ke teman, atau mungkin perlu kasih ke psikolog, atau mungkin ke orang-orang yang memang punya punya kelebihan untuk bisa menyembuhkan itu. Untuk itu sih solusi paling murah adalah ya ke teman sih. Teman ya, cari yang paling suportif, atau dia ke keluarga gitu. Itu solusi yang gratis gitu, atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul, itu satu hal yang bisa kita lakukan gitu. Ya jika banyak duit ya kita bisa ke psikolog gitu, biar kita bisa tahu gitu, jangan kita nyari tahu sendiri di Google gitu kan. Itu jadi kayak kita mental illness atau apa gitu. Jadi malah makin kepikiran juga sih kan. Iya, apalagi sampai
nge-tweet gitu di sosial media itu tuh nggak berguna gitu, malah nambah pikiran aja tau. Tapi ini sekedar tips juga kalau misalnya kalian merasa butuh curhat, bener-bener curhat ke temen yang udah kalian percaya banget ya. Jangan asal sembarangan orang kita curhatin, karena itu bisa jadi bumerang juga buat kita kan. Karena kan nggak semua orang bisa memegang ucapan kita, megang rahasia kita gitu istilahnya. Jadi harus pintar-pintar cari teman juga. Mungkin itu tips and tricks dari Rian. Ada hari ini kira-kira ada lagi nggak sih yang mau diomongin yang terkait komunikasi toksis ini? Untuk itu cukup sih sampai di sini. Dan buat ketika kau terlalu memikirkan mental, kau tidak bisa makan gitu. Itu sekedar tips dari Rian pada hari ini. Oke, kita hari ini udah di penghujung acara nih ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu tonton episode kita juga, dan jangan lupain tips and trick dari Rian barusan. Oke, sekian dari podcast dadakan pada hari ini. Saya Tari dan juga Rianto pamit undur diri dari Anda. Selamat jumpa.